Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Oke, Gusko. Tadi sudah saya katakan bahwa uh, Gusko, sekarang Gusko masih merah ya, 144. Oke, masih ada potensi merah di Gusko 144. Kisaran ini baru berjalan 12 menit untuk waktu trading. 34 saya masih expected bahwa setelah ini Gosco akan naik, jadi masih expected bahwa Gosco setelah ini akan sampai ke di atas price tertingginya ini di kisarannya berapa ini. Mau turun, 201, kisaran 201 dia masih akan bisa expected untuk lebih tinggi lagi, jadi sekarang di 146. Kalau kita lihat order booknya ya, ini order booknya di sekarang ke 143 turun ya, hari ini 143 turun, ini ada delay mesti. Oke, masih turun, potensinya masih cukup turun, tertingginya 146 untuk GZCO. Sekali lagi ini mencari wave 4. Kalau wave 4 nya sudah sampai, secara teknikal wave 4 ini sudah dipenuhi, jadi minimum target di wave 4 ini dapat ya. Ini minimum target di minimum targetnya di harga ini udah dapat 1 2 3 4, ini sudah sampai di 100. Nah, sekarang dia potensinya pun juga naik. Perhatikan yang di harga ini ya, perhatikan yang di sini, ini potensi. Coba saya perbesar sedikit. Ini kita melihat cuman di stok ya, di stok hashtagnya ini ya, di sini dari harga naiknya dan dari OB dan OS nya, dia kan kalau nilainya kan sama antara 80 sampai 20 lah ya, 80 dan 20 gitu ya. Kisaran itu. Oke. OB dan OS ini di sini memang jarak sama, tapi perbandingan yang di kotak ini, dia kan kalau saya melihat secara teknikal dia terlalu pendek ini. OB OS-nya dia terlalu pendek. Ini OB, ini OS. Harga ini kan OS. Dia terlalu pendek. Yang artinya ketika price berada dalam fase yang terlalu pendek seperti ini, dia akan melanjutkan secara teknikal, akan bisa lanjut nada higher lagi seperti ini. Cepat sekali naiknya karena terlalu pendek. Beda kalau pergerakannya dia terlalu panjang, dalam artian seperti ini ya, ini kan panjang dari harga OS ini kan sama ini kan panjang ya, agak tinggi lah gitu. Nah, sama halnya ketika sama halnya ketika terjadi OB dan OS di harga ini juga. Ini perhatikan, ini OB ya, dan OS cepat sekali, terlalu pendek. Nah, ini indikasi memang kenaikan terjadi ya, dan seperti halnya yang terjadi di area ini, di sini. Nah, ini kan price di harga ini
di OB ya, harga ini di OB, harga ini di OB. Kemudian OS nya pendek sekali dia di sini, pendek. Inilah terus langsung naik harga. Sama dengan seperti ini OS, di sini OS, ini OB naik ya, tapi dia belum sampai OB ya di sini ya. Continue low nya cepet, low nya. Jadi jarak yang terlalu pendek ini indikasi bahwa tren akan continuation trend, biasanya seperti itu ya. Ketika terjadi yang saya sampaikan tadi, OB dan OS nya dia terlalu cepat, seperti OB, setelah itu OS nya cepat sekali langsung masuk, dia terjun bebas ini OS nya. Tapi di sini tidak seimbang dengan penurunan yang terjadi di price nya tidak imbang, dia tidak imbang. Kalau dia terjun bebas cepat, harusnya dia seperti ini, katakanlah naiknya harus cepat, ini pun juga harusnya turunnya cepat. Ternyata tidak diimbangi oleh penurunan price yang sangat dalam, sehingga efeknya dia akan continue another trend, continuation trend gitu. Nah, saya melihat juga di harga ini sepertinya begitu. Ketika terjadi OS, OB-nya di sini, kemudian dia terlalu pendek, jaraknya tidak terlalu panjang, dia turunnya juga ya kira-kira sekitar 60 poin kan di harga ini kan. Nah, ini bandingannya 26 dan 18. Nah, ini tidak diimbangi dengan penurunan price yang begitu tajam. Efeknya saya melihat bahwa di harga ini, inilah nanti titik poin ketika nanti price akan continue another higher lagi ya. Demikian. Itu melihat secara hitung-hitungan secara teknikal. Sekarang di posisi 14445 ya, walaupun rapi banget ya di sini. Saya lihat di sini harganya terlalu rapi ya, terlalu rapi. Banyak yang jual juga di harga ini, tapi saya malah expected bahwa ini sudah 3, ini 4 loh ya, gitu loh. Ini 3, ini 4-nya sudah minimum target ya di harga Vivo 100 nih, ya sudah minimum target di Vivo 100. Jadi kalau sudah minimum target di Vivo 100 ya dia akan reaksi, setidaknya akan reaksi seperti ini kan. Nah, saya expected bahwa di harga tadi telat ya, 145 147 ini harga buy. Kalau menurut saya ini harga buy. Jadi continuation trend akan sangat mungkin terjadi di Gosco time frame 45 menit ini, karena jarak OB dan OS nya dia terlalu pendek. Ini dia terlalu pendek ini. Itulah yang menjadi penyebab bukan penyebab, secara hitung-hitungan teknikal seperti itu terjadinya. Jadi secara technically kalau melihat pengalaman dari technical ya, ini adalah continuation trend di Gosco Plantation. Oke. Sekali lagi teman-teman, ini hanya analisa berdasar technical. Saya tidak melihat fundamental, ya, tidak melihat potensi di fundamental. Saya hanya membaca apa yang sudah disediakan oleh chart seperti ini dengan minimum indikator yang saya punya, karena ini kan trading view-nya saya yang ambil yang free gitu. Yang free dengan minimum, tidak usah terlalu banyak indikator, kita cukup dengan indikator main sistemnya yang ada dari RSI, stok, kemudian Bollinger Band, ini aja sudah cukup. Karena nanti kita penggabungannya kan sebetulnya bukan masalah indikator ya, tapi kita kan pakainya adalah Elliott Wave gitu. Nah, Elliott Wave alat bantunya ya sudah ada di sini, sudah ada semua alat bantunya. Pakai stok bisa, RSI juga bisa. Itu teman-teman. Jadi expectednya Gosco hari ini akan, kalau bisa tembus 202 ya bagus gitu loh, karena minimum targetnya adalah di atas 202 ya. 200 kasih aja 205 lah. Kita targetnya 205 untuk Gosco. Oke. Itu nomor WA saya.
Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Ada pertanyaan silahkan disampaikan di nomor WA ini 0859 1097 1932. Ada 13 nomor teman-teman. Ada pertanyaan sampaikan aja ke WA ini, atau ada teman-teman ada kaitannya dengan mau kerjasama dan lain sebagainya juga bisa disampaikan di nomor WhatsApp ini. Komentar di bawah nanti akan kita baca satu persatu. Bagi yang belum subscribe silahkan diklik tombol subscribe-nya. Have a nice day, bye bye.